sholat tadi itu kalau memang laki-laki, tapi kalau orang perempuan gimana? Kalau dengan perempuan itu di belakang dan di belakangnya rajul. Perlu kita aktualisasikan bahwa zaman sampai di dalam hadis ini sejelek-jelek barisan orang perempuan adalah paling depan, sebaik-baik barisan perempuan adalah paling belakang. Karena di belakang itu aman. Memang zaman dulu gitu. Zaman Rasulullah masjid itu tidak ada dindingnya, terbuka, hanya cagak-cagak itu saja. Jangan kan dinding mesternya nggak ada. Makanya kalau tidak mau bid'ah, jangan pakai masjid, pakai keramik, bid'ah. Iya, pakai mester bid'ah. Keramik itu mulai kemarin itu. Kecil saya masih belum ada keramik itu, masih ingat sih, masih barusan itu keramik. Kalau kecil saya tuh adanya tekel, kandel-kandel itu. Sebelum itu ya tidak ada tekel, ya semen. Makanya rumah-rumah kuno itu dengan rumahnya besar-besar tapi tidak dimester, jokan. Di zaman Rasulullah itu masjid jokan. Makanya Arabi kencing terus langsung disuruh menyiram, nggak masalah. Masa tak nyirakan itu loh, itu masih dikelapi dulu apa enggak? Siapa yang ngelapi orang itu tanah? Ya langsung beda dengan sekarang. Kalau sekarang model semacam langsung disiram aja semua. Najis kapan orang semuanya langsung disiram najis semua. Loh, hadisnya kan langsung disirami dengan timba, air ditimba. Waktu dulu itu kontennya apa? Dalam keadaan di tanah, maksudnya pijokan, nggak ada mesternya. Kenapa kok nggak ada mesternya? Pabrik semen belum berdiri, di Gresik belum berdiri. Loh, ya semacam ini loh, kita dalam mengaktualikan segala sesuatu itu yo, sing rada anu lah gitu. Aja terus taknya, hadisnya menunjukkan bodone ini lho rada anu ya. Nah, makanya waktu itu yang aman di belakang. Karena urusannya keamanan fitnah. Kalau di samping belak-belakan kan ya bahaya, nanti teman lirak-lirik. Dan di belakang pun agak jauh. Namun kita mengagumi ijtihadnya para ulama-ulama Nusantara. Diletakkan di samping. Tapi digunakan palastren, tempat tersendiri. Itu jelas dalam kitab Majmu' pun juga dijelaskan kalau memang itu kesunatan ada di belakang dan paling barisan yang paling jelek itu di depan, itu ketika satu tempat. Kalau lain tempat yang menyendiri gak masalah, itu di depan yang baik yang bagus tetap di depan. Nah di situ oleh ulama kita dikontekstualisasikan, diaktualkan di Indonesia, yaitu dikasih palastren. Nah, ya ditempatkan di tempat yang tersendiri. Biasanya masjid-masjid yang kuno itu ada palastren, yang udah masjid baru-baru ini kurang apa itu namanya ya, istilahnya desainnya kurang pas. Nah ini, nah kalau demikian ini berarti gak di belakang pun bagus, gak masalah. Nah kemudian pada waktu itu penguasa di Bojonegoro, pas saya koordinatornya, diputuskan semacam itu masih banyak instruksi yang isinya harus betul ketat, harus betul-betul tempat sendiri, jangan hanya selambu saja. Nah itu tidak kemudian, karena kalau pakai selambu saja itu ya masih fitnah itu. Nah, saya selambu dijejer nomor lunggur atau miring malah belakang. Lagi lah.
memang tempat sendiri. Nah, tapi sekarang sulit kita punya tempat sendiri itu. Kalau Selambu saja itu masih saya belum berani itu kan sendiri tadi ini. Nah, kalau Selambu yuk di belakang itu saja. Mantan. Tapi kalau Palestine kan nggak mungkin karena kan barang kan nggak mungkin. Nah, terus yang baik di mana kalau di itu? Kanan apa? Sebelah kanan apa sebelah kiri? Nggak ada keterangan. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, dimanapun nggak ada itu keterangan. Tapi ya saya pribadi itu yang baik di sebelah kiri, di sebelah selatan bukan sebelah utara. Kenapa? Istidlal saya bahwa seorang imam ketika dalam wiridan ini kesunatan menghadap ke utara. Nah kalau makmum putrinya di sebelah utara kan akhirnya malah nyawang gitu ya. Nah biar tidak nyawang sebelah selatan saja biar imamnya mongkor gitu. Itu ikhtiar saya. Setiap berangkat jangan itu semacam itu pandangan saya. Selatan saja. Kenapa saya terlibat? Ketika saya menghadap utara terus wong wedok di lor balikin repot ini. Ah, ngerti lho. Ini diantaranya. Nah, itu barisannya wong wedok. Nah, wong wedok ada di belakang, tapi istiadatnya para ulama-ulama Nusantara. Ini istiadat ulama Nusantara karena model masjid yang macam ini hanya di Indonesia. Itu termasuk istiadatnya ulama-ulama kita itu luar biasa, termasuk Diki, termasuk Daulah NKRI itu istiadatnya ulama Indonesia. Tidak ada dalam kutub salah, tidak ada negara-negara lain. Itu perlu kita acungi jempol. Makanya ulama-ulama kita itu sebenarnya tingkatannya mustahil. Banyak yang mustahil. Cuman sayang hanya bahasanya Jawa tidak dijelaskan dalil-dalilnya yang sehingga tak bisa dibukukan dengan kitab begitu saja. Andai kata itu orang Arab terus ditulis dengan bahasa Arab, wah itu sudah jadi kitab. Nah, kenapa? Orang itu kitab itu bahasa Arab itu gitu. Ini permasalahannya yang semacam itu. Gak memandang dari mana itu kita kata siapa pokok bahasa Arab katanya hebat gitu. Ini yang keajaiban semacam itu. Yes. Waniyatul iktidai. Syarat yang kedua, kan tadi syaratnya ada 7, yaitu tidak boleh maju. Nomor 2 harus niat. Niat iktidak bil imam al hadir. Tidak harus disebutkan imamnya, pokok yang penting harus niat tekad bulat saya mengikuti. Jangan sampai munafik. Ini kalau kita kembangkan di dalam organisasi, orang yang diakui Jamiah NU misalnya bukan orang yang mengikuti kepada orang NU, tapi betul-betul niat, betul-betul yakin kebenarannya. Nekat memang masuk, bukan hanya bareng enggak. Betul. Ini wong jamaah atau bukan? Jadi niat mengikuti dengan imam yang hadir. Lah kapan niatnya? Lah ini agak panjang. Makta harumin sertane takbiratul ihram. Lah kalau di sini syarat takbiratul ihram, tapi sebenarnya tidak. Kalau mengikutinya itu mulai takbiratul ihram ya syaratnya takbiratul ihram. Kalau kita kembangkan sebelum mengikuti imam dan sebelum menunggu imam dengan jangka yang lama. Itu syaratnya. Kapan niat jamaah dilakukan? Sebelum mengikuti imam dan sebelum menanti imam dengan jangka yang lama.
Berarti kalau sudah mengikuti imam baru niat gak sah. Atau belum mengikuti atau menunggu waktunya dia rukuk, imam belum rukuk, menunggu imam berrukuk. Karena kita akan mengikuti. Padahal tidak niat, gak sah. Nah, niat itu yang wajib dilakukan pada waktu takbiratul ihram bagi makmum, dan imamnya juga wajib niat jadi imam. Itu hanya 4 sholatan, yaitu 1 4 sholat itu adalah sholat yang diwajibkan jamaah dari awal, yaitu sholat Jumat nggak sah dengan sendiri-sendiri. Kedua, sholat mu'adah, kita mengulangi sholat lagi. Ketiga, salat jamak takdim bil mator, karena disyaratkan jamaah, yaitu ketika orang yang biasa jamaah kemudian di masjid pada waktu salat yang pertama hujan, diboleh jamak takdim. Ini syaratnya harus jamaah, yang tentunya mulai awal sudah niat jamaah. Keempat, salat yang dinazari dengan jamaah. Selain 4 ini tidak harus niatnya dalam takbiratul ihram. Boleh kita sendiri-sendiri. Nah, boleh kita sendiri-sendiri. Kemudian setelahnya kita sendiri-sendiri. Atau kita sholat sendiri. Ada orang datang, ternyata dia tidak berjamaah dengan kita, malah justru kita disunatkan untuk jamaah kepada dia lah. Kalau dia di depan, di belakangnya kita mundur, kita niat berjamaah dengan dia sebelum kita mengikuti, atau di personeleng niat ingsun jamaah dengan dia, cukup. Kalau sudah niat, harus mengedepankan kepentingan imam, harus menjaga keutuhan jamaah, tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi. Tidak boleh menjaga kepentingan pribadi. Andai kata kita sudah melakukan salah 1 rakaat, lalu ada imam, kita sambungkan dia, kita berjamaah. Setelahnya jamaah, imam 1 rakaat, kita sudah 2. Nah, karena kita sudah 2, tentunya mestinya kita itu kesunatan tahiyat awal, tapi imam tidak kesunatan tahiyat awal karena dalam rakaat pertama. Kalau seperti ini kita harus mengikuti imam, jangan tahiyat awal dulu. Saya diperintahkan, kamu tidak imam, gak boleh. Artinya harus mengikuti, harus menjaga jam'iyah, keutuhan jam'iyah daripada kepentingan pribadi. Demikian pula ketika kita bangun dari rakaat kedua, semestinya kalau bangun dari rakaat kedua punya tahiyat, kita kesunatan ngangkat tangan. Tapi ketika imam tidak tahiyat awal, karena tidak waktunya tahiyat awal, tidak sunatkan ngangkat tangan, jangan kita ngangkat sendiri biar seragam. Demikian pula ketika kita mengikuti masbuk, kalau tadi kan imamnya yang lebih sedikit daripada makmumnya, atau makmumnya lebih sedikit daripada rakaatnya imam. Misalnya imam sudah dapat 1 rakaat, terus kita mengikuti 1 rakaat, berarti imam dalam waktu 2 rakaat tasyahud, kita masih 1. Ketika bangun, imam ini kesunatan ngangkat tangan, kita pun juga demikian kesunatan ngangkat tangan. Ini kamu masih 1 rakaat, nah, saya masih 1 rakaat, tapi sudah rombongan kok. Sudah rombongannya dengan imam, berarti saya harus toleransi mengikuti imam, menjaga keutuhan jamaah. Dari sini kita nggak boleh tahiyat awal, nah, harus mengikuti imam. Kalau imam tahiyat awal, kita harus mengikuti. Ya kamu imam, saya belum disunatkan kok, nggak boleh. Harus menjaga keutuhan jamaah daripada kepentingan pribadi. Kecuali kalau nanti imamnya itu melanggar ADRT, tidak boleh diikuti. Tapi kita bukan berarti mufaroqah. Seperti
kita tidak masbuk, sama-sama salat sama imam, salat zuhur setelahnya 4 rakaat, tiba-tiba imamnya masih nganggap 3 rakaat sehingga berdiri lagi. Perasaannya imam berdiri keempat, makmum sudah yakin kalau itu berdiri kelima. Kita ingatkan dengan subhanallah, tapi jangan tujuan untuk mengingatkan. Di sini ketika imam ingatnya masih 3, tetap harus konsisten imam meneruskan, biar gak sama dengan makmum. Bagi makmum yang sudah yakin 4 tak boleh ikut. Jadi ini harus menjaga prinsip di dalam masalah ini, dalam masalah akidah. Tapi bagi makmum tidak boleh, karena apa? Itu imamnya salah, melanggar ADRT menurut makmum. Nah, kalau melanggar ADRT, sudahlah kita biarkan saja, kita tunggu. Nah, kita nggak bisa sama mufaroqah, kita tunggu sampai dia sadar atau sampai kita sama dengan kita, caranya sama-sama tahiyat akhir. Nah, nanti salam bersama-sama reformasi. Dari sini sangat jelas sekali bahwa harus kita mengikuti imam selama itu tidak melanggar aturan. Kalau melanggar kebijakan, kalau kebijakannya kau anggap tidak baik, itu tetap walaupun kamu menganggap tidak baik harus menjaga keutuhan jamaah. Seperti imam dalam rakaat kedua kok tidak tasyahud, ini kan kebijakan nggak baik. Mestinya rakaat kedua kan tasyahud, walaupun tidak baik, tapi gak melanggar ADRT karena itu tidak kewajiban. Maka bagi kita harus mengikuti imam, tidak boleh ngeyel tasyahud sendiri. Jadi gitu. Makanya di dalam organisasi pun demikian, kalau kebijakan imam itu tidak melanggar ADRT, walaupun menurut kamu gak baik, tetap harus dihargai, harus diikuti. Jangan terus mufaroqah enggak. Ini aturan organisasi, aturan jamaah semacam itu. Sangat paham. Loh. Angel betul. Mau, lane pokoknya paham fikih jamaah itu sangat organisasi. Niatnya jamaah berarti sebelum kita mengikuti. Jadi kalau kita itu kalau sudah mengikuti tanpa niat gak sah. Sebelum ikut harus nih, atau sebelum menunggu. Kalau kita gak ikut, gak niat tapi menunggu, biar dinyana jamaah, padahal gak jamaah, batal itu gak sah. Karena kamu menunggu imam tidak karena menyambung sholatnya. Kalau disambung gak masalah. Tadi itu harus menjaga organisasi. Tidak ikut organisasi kok menjaga organisasi. Sangat paham betul. Oke, yes. Jadi belum mengikuti imam. Di dalam masalah imamnya tidak harus ditentukan. Pokoknya seperti ya, imam atau imam yang hadir itu. Kalau ditentukan ternyata salah, malah justru batal. Niat ingsun jamaah kepada Zaid, ternyata imamnya belum ditentukan Zaid, batal. Kecuali kalau Zaid itu nggak masalah, kayak itu ya. Kenapa? Dalam kaidah dikatakan wa kullu ma ujina wa ta'yinu la yusradu tafsiran fa akhta abatola. Segala sesuatu yang tidak harus ditentukan, kok kamu menentukan ternyata keliru, malah batal, kecuali beberapa hal yang nanti ditoleransi. Niat menghilangkan hadas cilik, diniati menghilangkan hadas besar karena keliru, gak apa-apa. Niat kodok diniati adak, atau adak diniati kodok, keliru, gak apa-apa. Oleh karenanya ketika ada orang sholat subuh misalnya selama 20 tahun, itu ternyata
baru tahu 20 tahun kalau sholatnya itu belum masuk waktu. Nah, ini ngodoninya cukup satu saja yang akhir. Jadi kita sholat subuh sampai 20 tahun, dan setelahnya 20 tahun ngerti ternyata sholat kita itu belum masuk waktu. Padahal semuanya niatnya ada. Ini yang gak sah, hanya yang akhir. Berarti di sholat di kodoni yang paling akhir. Nah, kok gimana kok gitu? Karena sholat yang kita lakukan di hari Senin belum masuk waktu tidak sah, maka sholat hari Selasa ngodoni hari Senin, sholat hari Rabu ngodoni hari Selasa, Khamis ngodoni Rabu, dan seterusnya. Maka yang cukup dikodoni nanti yang kurang satu yang akhir saja. Nah di sini kan niatnya ada, niat ada, tapi kamu sebenarnya sholat kodok karena punya hutang. Kodok diniati ada diniati kodok. Kalau keliru, kan keliru ini. Nah, itu sama dengan kita sholat zuhur adaan, nggak tahu kalau dikira masih waktunya masih ada, ternyata sudah habis mendung. Atau kita punya dugaan kalau zuhur itu masih ada, sehingga kita adaan, ternyata sudah habis. Ini nggak apa-apa. Itu sama persis dengan tadi itu. Jadi kalau imam tidak boleh nggak usah ditentukan. Kalau ditentukan apabila salah malah justru batal, karena kaidahnya segala sesuatu yang tidak diharuskan untuk ditentukan, tidak diharuskan untuk dibicarakan dengan cara detail. Kalau didetailkan kok keliru, malah justru batal. Ada. Nah, kenapa kok di situ cukup dengan imam yang hadir atau makmuman gitu saja? Sebab kata-kata mutaba'ah itu perbuatan yang membutuhkan niat. Berarti niatnya itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram kalau memang mulai awal sudah mengikuti. Nah, tapi gini Bu, niat takbiratul ihram ngeten. Hawa niatul iktitab bil imam al-hadir mata harumin wa surito fi jam Jumatin niatu imamin ma'ahu. Cuman sing kesunatan untuk sing kewajiban niat manut ing dalam takbiratul ihram, dan bagi imam itu diwajibkan niat jadi imam di dalam 4 sholatan, yaitu fi Jumatin ing dalam sholat Jumat. Tidak hanya Jumat, ini sholat Jumat wa misluha mu'adah jamak takdim bil mator, sholat yang dinazari pun wa hiya sunnatun fi ghairiha. Untuk niat jadi imam di selain 4 sholatan ini sunnah. Berarti kalau sholat Jumat imamnya panggilan dan tidak sholat Jumat imamnya sholat zuhur, maka tidak harus niat jadi imam, nggak apa-apa. Boleh kita sholat pada imam yang tidak niat jadi imam, nggak masalah. Kalau makmum harus niat makmum, karena sholatnya makmum disambungkan dengan imam. Kalau imam kan sholatnya nggak ada sambungannya, nggak ada. Imam itu nyambung kepada makmum, nggak ada. Makanya imam tidak disyaratkan harus niat. Kan sing nyambung itu jangan ada kaitan pada sholatnya makmum pada imam. Pada sholatnya imam kan enggak. Kan kamu yang ikut saya, bukan saya ikut kamu. Diikuti tidak harus manut, tidak harus niat. Waya sunnatun fi ghairiha. Ngimpun 3:30 seperti dawe Datok dibatasi sampai 3:30 nih kok. Anggih to niku. Nggih, tapi walaupun sudah habis yang besok
wa ilmu binti kolin, harus mengetahui gerak-geriknya imam, wasil makanin, walaupun tadi sudah saya singgung. Nah, kalau ada yang perlu ditanyakan, walaupun batasnya 3:30, tidak masalah, aneh. Monggo kalau ada. Saya ya Pak, masalah masuk ingkang boten ingkang berpasangan atas arahan imam mengikuti mawasan mengikuti mawasan Fatihah nopo mengikuti mawasan surat imam nopo mengikuti rukun imam. No, lah definisi ini masbuk sanes niku. Nah, masalah mengikuti selama sama sudah melok ya harus mengikuti. Nek batasnya masbuk bukan orang yang mengikuti Fatihah mengikuti rukuk. Masbuk adalah orang-orang sing masbuk, maksudnya masbuk sing Fatihahnya ditanggung. Nggih, bukan sarokat, jadian sarokat keliru kalau masbuk. Jadi masbuk yang Fatihahnya ditanggung adalah man lam yudrik zamanan yasa'u zamanan ma'al imam yasa'u Fatihata. Orang yang tidak menemukan zaman bersamaan imam yang cukup untuk baca Fatihah. Makanya walaupun takbiratul ihram bersama imam bisa jadi masbuk. Loh kok kenapa? Kita mengikuti imam baca setelah imam takbiratul ihram kita takbiratul ihram. Tapi kita baca Fatihah yang sedengan gak nutut. Mergo imamnya itu wangi. Sehingga tidak kita gak nutut. Itu ditanggung. Kenapa? Karena kita tidak menemukan zaman yang cukup untuk baca Fatihah walaupun gak ketinggalan dalam Fatihah dalam rukuk dan isinya. Itu seperti yang terjadi pada almarhum almarhumlah Romo Kiai Mundir. Mundir Pondok Makmunasari di Banjar Kidul. Fatihahnya kita coba cukup baca bismillah sudah selesai. Biasanya kalau mungkin tahlil dan dikon itu Al-Fatihah, Al-Fatihah, jadi Al-Fatihah. Tahlilnya juga gitu. Sepani negara itu Bayu Makhrus. Yang ngurus, wah ngomong nyuran nutut tuh kamu dia. Ini Bayu Makhrus, ngomong nyuran nutut tuh loh. Kira saya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Kita gak menuntut Fatihah ini sudah masuk. Itu ditanggung ya saya ini kemauan. Tapi juga demikian kita ketinggalan imam wis maca surat bukan masbuk. Kenapa? Macane surat panjang. Kita baca Fatihah masih nutut. Masih nutut. Nggih, jadi makmume ucap Fatihah sing nutut dengan mutadilah. Ini bukan masbuk. Atau kita itu baca Fatihah gak begitu hafal, kelembek. Imamnya sedengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah kita temukan. Kita sebelum Fatihah hafal bismillah atau di pas-pas Bismillahirrahmanirrahim. Kajian enak. Akhirnya gak nutut. Ini bukan masbuk. Kenapa? Kesalahan bukan dari pihak imam tapi pihak makmum. Padahal kalau kamu baca setengah sudah nutut. Kalau dianggap menemukan satu rakaat, nah itu menemukan rukuk bersama tumanina. Jadi kata masbuk itu sulit dijawab. Masbuk yang ditanyakan apanya? Kalau ditanyakan masbuk itu saja, yuk ketinggalan imam istilahnya
masbuk kowe disiani imam tok. Tapi kalau masbuk di situ ketinggalan kita mengatakan waktu tinggi sambutannya. oh. Nggih pun. Nggih kalau jare masyarakat titik niku lho nggih. Ini betul mengenai. Terus masalah nemukan satu rakaat syaratnya kudu nemoni ruku imam. Man adraka ruku fakot adraka rakaah. Wa man adraka rakaah fakot adraka pun disambung binjing mawon. Niki ada instruksi dari ketua niki wonten IPHI cabang yang akan memberi informasi, akan memberi penjelasan datang kita, sehingga untuk dihentikan samenten mawon. Makanya yang itu ini kan apa gitu. Waktu sembahyang Jumat itu imam maos Dakiran makmum itu langsung terus imam maos kunut enten kunut langsung ke misa. Misa itu dalam rakaat kedua nggak apa-apa karena yang wajib Jumatan itu dalam satu rakaat. Ya cuma ora sopan lho. Malah ini mosok karek sarakaat gak teruskan ini. Kalau sahnya sah nggak masalah karena kewajiban sholat Jumat itu berjamaahnya hanya satu rakaat. Teman-teman, niku lek kula terangaken doa malah kan ngene-ngene mawon. Nggih ngapunten. Nah, niki ada suatu hal iki mriki mawon kirang langkungipun Yunagun Nusantara sami.